Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini kita bersua lagi di setiap Kamis jam 9 pagi sampai jam 10. Kita ketemu di acara Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Bagaimana kabarnya rekan Ali Rahman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Wah, langsung ngopi ya. Kita seger. seruput dulu. Iya. Dan kita juga akan berikan asupan untuk diseruput informasinya ya. Betul nanti. sekali. Ya. Dan yang pasti semua informasi terkini, highlightnya MTA TV, insya Allah kami hadirkan, dan beberapa tentu saja ini kita seleksi ya. Jadi otomatis kita pilih yang terkini begitu. Dan ada isu apa ini terkait dengan pemberitaan yang ada di TV? Mungkin bisa disoding ya, karena kita media dakwah dan juga terkait hal itu tentu saja yang namanya hafalan, murojaah, tahfidz, kemudian tahsin dan lain sebagainya itu bagian yang selalu menonjol begitu semestinya. Dan itu lebih tepatnya diberikan, diajarkan pada saat-saat usia emas. Iya, betul. Ketika ya masih kita bisa semaksimalnya ya untuk menghafal dan sebagainya. Betul. Itu adalah usia anak-anak kita. Benar, dan itu sudah menjadi kewajiban orang tua ya. Kalau usia tersebut, di usia ini orang tua harus benar-benar fokus, karena ketika terlewat begitu saja sayang sekali, sayang sekali. Nggak bisa diulang itu nanti. Betul sekali. Ada informasi yang kita harus bisa simak untuk pemirsa. Pemirsa, masih berusia belia, 2 orang murid taman kanak-kanak di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah menjalani ujian sertifikasi tahfidz. Haira Al-Fatunisa Sania dan Muhammad Isamuddin Halilullah adalah 2 murid kelompok B TK MTA Jaten Karanganyar yang menjalani sertifikasi tahfidz Juz 30 belum lama ini. Di hadapan tim penguji, yaitu Ustadz Imam Musanif dan Ustadz Singgih Sri Cundomanik, 2 bocah ini melafalkan surat-surat yang terdapat pada juz terakhir Al-Quran. Ujian berlangsung selama 3 jam, dan di akhir acara dilakukan penyerahan sertifikat tahfidz untuk kedua peserta didik. Menurut staf pengajar TK MTA Jaten, program tahfidz Al-Quran dimulai sejak peserta didik masuk TK dan bisa menyelesaikan hafalan kurang dari 2 tahun. Dan alhamdulillah ini hafalannya sudah dimulai dari awal masuk TK. Jadi alhamdulillah dalam waktu kurang dari 2 tahun anak-anak sudah menyelesaikan hafalannya Juz 30. Tahfidz Al-Quran merupakan salah satu program unggulan di TK MTA Jaten. Selain tahfidz, TK MTA Jaten juga memiliki program unggulan membaca Al-Quran, sehingga setelah lulus TK, anak-anak sudah bisa membaca Al-Quran. Kontributor Karanganyar, Jawa Tengah, Suparno, MTA TV. Ya, itu satu informasi yang bagus sekali. Ini memberikan satu motivasi kepada yang lain ya. Iya, wujud perhatian orang tua kepada masa depan anak-anaknya begitu. Iya. Sama-sama di masa-masa anak-anak ini ibaratnya seperti apa ya? Semuanya dikemas dalam bentuk apa istilahnya ya? Dunia adalah dunia bermain. Jadi pendidikan pun juga disampaikan seakan-akan bermain. Gitu. Jadi mereka sebenarnya sudah menghafal tapi sembari bermain begitu betul sekali ya. Nah, ini yang perlu semua orang tahu bagaimana proses penyampaian tersebut. Dan itu satu hal yang menjadi ini ya, rata-rata hanya di Solo Raya begitu. Tapi sebenarnya tidak terjadi itu saja, karena sebenarnya untuk pendidikan kita insya Allah merata di tempat lain pun juga begitu. Gitu.
Dan bisa jadi informasi berikutnya ada Iya, tentang betul. informasi. Masih dunia anak-anak ini ya. Oh ya. Ya, kaitannya adalah bagaimana memberikan keceriaan, kegembiraan pada masa akhir pendidikan anak-anak. Jadi dari sekolah bagaimana mengemas, mungkin baru-baru era sekarang ya. Ada apa? Kalau di ketika masih era-era kita mungkin ya tidak ada akhir sana untuk anak-anak gitu dan sebagainya. Ya perpisahan gitu. Perpisahan, dulu, ya. perpisahan, ya. Ya betul sekali. Dan ini ada di Karawang. Karawang akan kita simak bagaimana aksi ataupun lucunya adik-adik kita. Pemirsa, berbagai tampilan lucu dan menggemaskan terlihat pada acara Akhir Sanah Taman Kanak-kanak di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Berikut liputannya untuk Anda. Anak-anak identik dengan dunia bermain dan segala tingkah laku polos mereka. Hal itu pula yang terlihat pada acara Akhir Sanah TKIT MTA Karawang, Jawa Barat pada Jumat lalu. Mengenakan kostum berbagai model dan warna, anak-anak tampil penuh percaya diri membawakan berbagai kebolehan. Mulai dari hafalan surat-surat pendek, hafalan hadis, bernyanyi, menari, memainkan alat musik pianika dan angklung, dan bahkan tampil menjadi pembawa acara. Apresiasi juga disampaikan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Kelari yang hadir pada acara ini. Siswa yang hari ini akhir sanah dari TKIT MTA Karawang melanjutkan pendidikan di SDIT MTA Karawang. Jadi anak tidak harus kembali. Jadi kalau umpamanya dasar pendidikannya sudah kuat, dasar agamanya sudah kuat, maka harus melanjutkan, saya sarankan melanjutkan di SDIT MTA Karawang. Acara Akhir Sanah dirangkai pula dengan penyerahan syahadah Juz 30 kepada sejumlah peserta didik. Salah seorang wali murid menyampaikan terima kasih kepada pihak sekolah atas pendidikan dan bimbingan yang telah diberikan kepada sang putra. Saya di sini mewakili sebagai Ketua POMG TKIT MTA Karawang angkatan 2023-2024 menyampaikan pesan dan kesan selama saya menyekolahan anak saya di sini. Masya Allah, tabarakallah, TKIT MTA telah menjadi sarana sekolah yang sangat baik untuk akidah, untuk tauhidnya diajarkan dari mulai TKA. Selepas lulus dari Taman Kanak-kanak, diharapkan anak-anak dapat menjadi sosok yang lebih mandiri, cerdas, dan berakhlak mulia. Kontributor Karawang, Jawa Barat, Fajar Catur Hidayanto, MTA TV. Di Karawang ini memang terkenal mereka. Betul, alhamdulillah. Dengan apa namanya, bahkan sekitar Komplek majelis ini sekolah pun istilahnya orang sekitar buat komplek MTA gitu ya. Saking dikondisikan dan bahkan kalau di kegiatan Ramadan itu selalu ada bareng-bareng itikaf ya. Ini sungguh membanggakan sekali. Dan selain itu juga memang selalu tampilan itu ada di mana-mana ya, misalnya Akhir Sanah seperti tadi tari, kemudian apa olahraga, apa pencak silat juga tadi ditampilkan ya. Meskipun juga yang sangat mendasar adalah tentang penanaman akhlak, kemudian bagaimana mengenalkan Quran dan Sunnah ini pada mereka, begitu ya. Dan ada kalau yang kemarin ini daging dibuat apa? daging dibakar. Oh, dibakar ya, soalnya itu biasanya sate menjadi favorit. Kalau kulitnya sudah jadi rambak. Gitu. Sudah jadi. Sudah jadi. Alhamdulillah. Tempat saya juga baru besok. Nanti sore ya. Iya, iya. Ini memang juga bagian dari apa ya? Kreativitas, semua inovasi juga. Kalau orang biasanya hanya jadi kikil ya. Ini bicara apa nih? Daging kurban. Daging kurban. Ini sangat sangat membanggakan kita semuanya. Karena kesadaran orang untuk berkorban itu sekarang sudah mulai meningkat, begitu. Bahkan dulu sebelum mengaji saya nggak pernah kurban, hanya mengharapkan mendapatkan bagian kurban. Gitu. Betul, karena setelah mengaji kan jadi paham esensi dari kurban adalah bukan
seberapa kita mendapatkan dagingnya. Iya, betul. Tapi adalah kurbannya itu sendiri. Iya. Baik pemirsa, ini ada informasi terkait dengan kurban ini. Peningkatan kurban dari tahun ke tahun patut kita bisa memotivasi kepada yang lain. Pemirsa, semangat menjalankan ibadah kurban oleh umat Islam semakin meningkat dari tahun ke tahun, termasuk oleh warga MTA tahun ini. Kurban MTA seluruh Indonesia mencapai total 57,7 miliar rupiah, meningkat 1 miliar rupiah dibandingkan tahun lalu. Warga pengajian MTA seluruh Indonesia mulai dari pusat Surakarta hingga daerah serentak melaksanakan ibadah kurban mulai Ahad 16 Juni sampai dengan Rabu 19 Juni 2024. Selama 4 hari, ribuan ekor sapi dan kambing disembelih. Kemudian dagingnya dibagi-bagikan kepada masyarakat yang berhak menerima. Data dari Sekretariat MTA Pusat, selama 4 hari penyembelihan, sapi yang disembelih sebanyak 2.239 ekor senilai 45 miliar 863 juta rupiah. Sedangkan kambing yang disembelih berjumlah 5.144 ekor senilai 11 miliar 845 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, total kurban MTA seluruh Indonesia mencapai 57 miliar 708 juta rupiah atau mengalami peningkatan 1 miliar rupiah dibandingkan tahun lalu. Kesadaran dan semangat untuk berkurban salah satunya terlihat di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Warga mencicil selama 1 tahun agar dapat membeli hewan untuk kurban. Antusias warga dalam mengikuti kegiatan kurban itu memang ya diberi kemudahan, ya itu diberi kemudahan, kita bisa mencicil selama 1 tahun ya. Jadi cicilan itu dimulai dari setelah kita mengikuti kegiatan kurban pada tahun ini, lalu kita buka lagi untuk tahun depan. Semangat berkurban juga ditunjukkan warga MTA di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Turut hadir pula petugas dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanggamus untuk melakukan pemeriksaan pada hewan kurban. Melalui pemeriksaan ini, seluruh hewan dinyatakan layak untuk dikurbankan. Telah kami periksa sejumlah ternak, sapi dan kambing, semuanya pada sehat semua, tidak ada kendala suatu apapun. Di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, panitia kurban MTA menyembelih total 22 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Pihak pemerintah Kecamatan Pontianak Selatan hadir langsung di lokasi dan menyampaikan apresiasi atas jalannya kurban di tempat ini. Penyembelihan kurban di MTA melihat kegiatan yang cukup baik dalam hal pemotongannya dan profesional. Seluruh rangkaian ibadah kurban yang telah dilaksanakan, mulai dari penyembelihan hingga pembagian kepada masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menguatkan kebersamaan di tengah masyarakat. Tim Liputan MTA TV melaporkan. Semarak ya, di mana-mana ada, alhamdulillah. Ya, kalau di tempat kita biasa ya mendapatkan daging gitu biasa ya. Tapi dakwah ini sangat terasa ketika di belahan benua lain, di Amerika misalkan atau di Eropa gitu. Jadi umat Islam yang menghadiahkan daging kurbannya kepada tetangga ataupun temannya yang orang sana itu sangat apresiasi sekali, karena bagi mereka daging segar itu mahal. Sangat mahal harganya, mahal dengan kualitas yang baik juga aja. Dan dakwahnya sangat terasa sekali. Kalau tempat kita ya biasa. Betul. Dan alhamdulillah kita kesadaran untuk itu karena ditanamkan Quran dan Sunnah bahwa berkurban itu seakan-akan menjadi wajib ya bagi kita. Meskipun sebenarnya ketika kita mampu memang harus berkurban begitu. Nah, ini kalau informasi dari Solo, Kota Solo, mungkin ya, ada yang sampaikan. Kaitannya adalah dengan bagaimana menggerakkan ekonomi, menggerakkan usaha-usaha ataupun untuk bagaimana meningkatkan
agar kota Solo ini menjadi lebih berkembang dalam perekonomian. Betul. Tak luput dari peran Kadin ya, Kadin Kota Solo yang mencoba yang menekankan aglomerasi. Yang kaitannya dengan tersebut juga mengundang berbagai para pimpinan media di Kota Solo. Dan terjadilah jalan keluar ataupun opsi-opsi yang lain dalam menuju ke aglomerasi ini. Dan kita datang ya? Iya, begitu ya. Ini liputannya untuk Anda semuanya, kita saksikan pemirsa dalam rangka membangun perekonomian. Kamar Dagang dan Industri mengajak pimpinan media untuk menggagas aglomerasi di Kota Solo. Pertemuan pengurus Kamar Dagang dan Industri Kadin Kota Solo dengan pimpinan serta jajaran redaksi berbagai media di Kota Solo berlangsung pada Jumat malam. Pada kesempatan ini, media MTA diwakili pimpinan radio MTA FM dan kepala studio MTA TV. Pada pertemuan ini, Kadin mengajak para pimpinan media untuk bertukar ide dan gagasan dalam membangun kemajuan perekonomian di Kota Solo. Menurut Ketua Kadin Solo, Ferry Septa Indrianto, perlu adanya kolaborasi program antara media dan Kadin dalam menggagas aglomerasi di Kota Solo. Sudah di tahapan yang urgens ya, sudah tahapan yang kritis lah kalau saya lihat ya untuk Kota Solo, mengingat tanah kita udah habis, kita mau ngapain? Oleh karena itu dalam konstelasi Piwalkot ke depan ini juga kita pengen ngasih masukan gitu, bahwasanya ayolah kita gagasin program yang lebih terarah dan juga berkelanjutan untuk Kota Solo, bukan untuk harus saling siapa menang siapa kalah. Tapi kalau kami dari Kadin, kita ingin menggagas masukan-masukan untuk pembangunan Kota Solo ke depan, sehingga aglomerasi ini salah satu solusinya. Kan kita perlu kolaborasi. Selain media, Kadin sudah mengajak beberapa stakeholder lainnya seperti komunitas, seniman, konten kreator, dan akademisi di Kota Solo. Diharapkan dengan menggandeng berbagai stakeholder ini, aktivitas perekonomian, lapangan pekerjaan, dan investasi di Kota Solo meningkat. Dari Kota Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV. Ya, alhamdulillah hadir juga Ketua PWI Solo ya waktu itu menemani kita para pengurus media di Solo gitu. Sungguh berdampak bagus insya Allah ke depannya, karena memang beliau juga katakan bahwa Solo tidak memiliki lahan lagi begitu, hanya Kota Solo yang padat begitu, sementara kalau tidak ada inovasi-inovasi yang dikembangkan maka jadi kurang semarak begitu ya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, setelah jeda pariwara berikut ini kita akan mencoba berbincang melalui meeting Zoom dengan Ketua Kadin Kota Solo, Mas Ferry. Kita gali lebih dalam lagi ya. Iya. Namun sebelumnya kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Kopi istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian Kopi Istimewa MTA TV. Dan tentu saja seperti yang kita janjikan bahwa pagi hari ini kita akan bertemu dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Surakarta, Mas Ferry Septa Indrianto ya. Ini Mas aja lah, soalnya beliau pasti di bawah saya ini usianya. Assalamualaikum Mas Ferry. Halo Mas Ferry. Waalaikumsalam. Mas, apa kabar semua? Baik. Ini wah seger banget ini wajahnya ini. Ini saya kira di lobi hotel mana gitu. Wonten griya menika. Oh, dalam. Ya. Ya Mas Ferry, mungkin kemarin kita ketemu ya di Lawean sana, dan ini penggagasan
tentang aglomerasi. Sementara ini istilah yang mungkin agak kekinian dan namun belum tersosialisasi dengan banyak orang begitu. Silahkan disampaikan dulu tentang aglomerasi sendiri, Mas Ferry. Terima kasih. Jadi aglomerasi menika satu upaya kebersamaan kolektif antar daerah menciptakan sebuah kerjasama, kolaborasi dan sinkronisasi. Sederhananya seperti itu. Jadi sebuah kota apabila sudah mengalami pertumbuhan yang cukup maksimal atau tertentu, maka kota tersebut akan menguatkan kota sekitarnya. Begitu juga dengan kota sekitarnya, dampak daripada kota tersebut juga akan mendapat keuntungannya atau mendapat dampaknya yang positif ya. Demikian. Ya, dan begini, kemarin itu kan ada pimpinan media hadir. Nah, sekarang kiprah dari pimpinan media terkait pasti dengan medianya. Nah, itu apa yang bisa andil untuk aglomerasi ini? Di sisi media tentunya kami butuh satu pemahaman bersama ya, atau dalam hal ini adalah mutual understanding, di mana kita harus memberikan pemahaman secara yang sama dan luas kepada masyarakat, khususnya kepada pemerintah kota maupun Pemda sekitar kita, kemudian stakeholder yang terkait dan dunia usaha pada khususnya dalam hal ini Kadin. Artinya pola kita untuk menciptakan suatu aglomerasi ini harus memiliki niat satu, yaitu no one left behind, tidak boleh satupun yang tertinggal. Artinya setiap proses, setiap mekanisme itu harus kita ikutin, sehingga dampak yang fokus pada dampak itu bisa kita rasakan dari tahapan demi tahapan, proses demi proses. Ya, dalam hal ini seringkali kita lebih buru-buru untuk menuju sebuah tujuan, sehingga dalam proses banyak yang ketinggalan gitu. Itu yang kita jaga, kita pastikan, Kadin harus memastikan itu semua agar khususnya untuk sumber daya lokal kita itu bisa berpacu, bisa bergerak untuk menggerakkan perekonomian. Ya. Demikian. Dari Kadin sendiri apa ini Mas Ferry yang menjadi fokus-fokus utama dalam sektor-sektor apa yang menjadi fokus utama dalam rangka mencapai goal target aglomerasi ini? Aglomerasi ini kan karena terkait dengan sektor-sektor dunia usaha maupun sektor penggerak ekonomi, maka saya menyarankan nanti apabila aglomerasi sudah terwujud itu pasti pintu-pintu yang lebih mudah atau relevansinya saling terkaitannya tinggi. Contoh, pintu pertama adalah dari investasi, atau yang kedua adalah pintu kedua dari pariwisata. Artinya membangun sebuah anchor pariwisata, sebuah penataan investasi, karena mengingat kota Solo yang saat ini urgensinya adalah lahannya sampun telas, sudah habis, sehingga perlu untuk kolaborasi dengan sekitar Solo ini. Jadi ada dua pintu, investasi dan pariwisata. Dengan posisi atau kondisi yang seperti ini, sebenarnya tantangan yang paling signifikan nanti ada di sektor mana, Pak Mas Ferry? Yang signifikan tentang mutual understanding, pemahaman bersama ini yang saya lihat belum perlu sosialisasi bersama, gitu. Makanya kami berharap dengan pimpinan media di Solo Raya itu supaya kita ngasih pemahaman ke stakeholder terkait agar terjadilah mutual understanding. Apakah sempat pernah menjumpai, kemudian ketika mutual understanding ini tersampaikan, maka di sana ada pernik atau kepelikan di mana terjadi hal tersebut? Aglomerasi Solo Raya ini kan sebenarnya tidak jauh dari sebuah Wonostraten yang pernah digagas oleh pemimpin kita sebelumnya. Bahkan di era Pak Jokowi waktu beliau wali kota Surakarta itu juga pernah membangun, salah satunya adalah Solo Raya Promosindo.
Nah, melihat tantangan dulu itu memang urgensinya lain dengan akhir-akhir ini ya. Karena akhir-akhir ini sangat urgen untuk Kota Solo, sehingga Kota Solo yang sudah digawangi oleh Wali Kota Mas Gibran sudah berprogres luar biasa. Ini tentunya lahan kita habis, maka kita harus merasa bahwa kita yang membutuhkan, Solo yang membutuhkan untuk kerjasama itu di sekitar kita. Namun Kota Solo juga memiliki memiliki kesempatan untuk dimana dia lebih menjual kepada menjual seperti brand image Kota Solo sekarang ini udah sangat bagus, udah sangat bagus sehingga bisa untuk memiliki niat yang tinggi untuk para investor. Nah, kalau saat ini kita lihat memang investor banyak menunggu ya, wait and see ya, melihat belum terjadi aglomerasi ini. Hingga saya lihat dulu dengan sekarang agak lain urgensinya. Kalau Kota Solo, disrupsi tentang lahan yang sudah habis itu sudah di depan mata. Ya, baik. Satu lagi Pak Mas Ferry, sejauh ini apa langkah konkret dari Kadin Solo terkait menuju aglomerasi Kota Solo ini? Baik, saat ini kemarin tempatnya kita sudah berprogres, kita mengajak akademisi dalam hal ini UNS untuk membuat kajian teknis maupun ekonomi agar tahapan-tahapan itu bisa kita eksekusi dengan baik dan kita bisa melihat angka-angka ekonominya, dampak dari aglomerasi terhadap pertumbuhan ekonomi seperti apa, terhadap inklusivitas pertumbuhan bagaimana dampak aglomerasi terhadap pembukaan lapangan pekerjaan seperti apa, menjaga inflasi seluruh raya bagaimana. Itu sudah dalam kajian kita dan mohon doanya mungkin insya Allah nanti di akhir-akhir awal Juli sudah selesai untuk kita berikan kepada stakeholder. Ya, baik Mas Ferry, luar biasa karena waktunya hanya sebentar. Saya mohon nanti di lain kesempatan harus ada waktu lebih panjang, lebih longgar lagi. Iya. Matur nuwun. Iya, selamat beraktivitas ya. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa, demikian tadi kita bertemu dengan Mas Ferry Indrianto ya, Ketua Kadin Solo ya, yang luar biasa. Mungkin menuju Solo Metropolitan ya. Iya betul, karena memang kemarin kalau nggak salah ada wacana provinsi. Ya. Yang pasti beliau orangnya humble dan enak untuk diajak bicara ya. Berikutnya ada informasi terkait dengan hal hukum ya dan sebagainya. Ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama Asosiasi Sentra Kekayaan Intelektual Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah ASKI PTMA gelar edukasi paten drafting. Pembukaan kegiatan edukasi paten drafting oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenhumkam bertempat di ruang pertemuan Gedung Auditorium UMS pada Senin pagi. Kegiatan ini diikuti 150 peserta, terdiri dari dosen, inventor, sivitas akademika, dan mahasiswa. Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset dan Inovasi UMS, Profesor Dr. Harun Joko Prayitno menyampaikan, hingga kini tercatat total sebanyak 1.701 paten PTMA. Melalui kegiatan ini, diharapkan mampu menambah jumlah paten PTMA. Jadi UMS per hari ini patennya 77, paten sederhananya 24, desain industri 21, hak ciptanya 1.576, merek 3 berarti total 1.701. 5 hari ke depan nanti sudah langsung. Jadi nanti luarannya adalah langsung ditagihkan. Jumlahnya berapa tadi Pak? 67, mudah-mudahan netes semuanya. Salah seorang peserta kegiatan, Desi Fani Pertiwi, berharap dengan mengikuti pelatihan dan bimbingan paten drafting ini dapat mempercepat proses paten luaran penelitian. Itu sangat
proses pengajuan paten itu kan prosesnya kan tidak sebentar gitu ya, cukup lama. Sehingga dengan adanya pendampingan ini tentu saja membantu dan mempercepat proses paten itu pada akhirnya nanti akan mendapatkan granted itu, karena kan langsung didampingi dalam kita menuliskan begitu, jadi tidak perlu revisi yang bolak-balik begitu ya, jadi mempercepat proses dan tentu saja akan mempercepat luaran yang kami peroleh untuk luaran penelitian. Ini saja. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan motivasi dosen serta sivitas akademisi dalam mendapatkan hak perlindungan kekayaan intelektual hasil inovasi dan kreativitas. Dari Kota Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV. Ya, ini tentang hak paten memang kita perlu mengerti ya. Iya, betul. Ya, karena itu kekayaan intelektual. Betul. Yang ya, harus dilindungi. Ya, dari logo saja kita terkadang bisa istilah Jawanya udur-uduran begitu. Nama juga begitu, nama produk juga begitu. Karya juga ya. Karya, ya. Ya. Baik, kita menuju kembali ke Kota Solo, rekan Rudi. Ini artinya perjuangan ataupun semangat dari teman-teman Yayasan Kakak untuk kota yang bersih dari asap rokok dan sebagainya ini. Kemarin memperingati Hari Tanpa Tembakau ya. Karena rokok ini selain membunuh, dalam arti membunuh dengan asap rokoknya, bagi perokoknya juga membunuh juga bagi yang perokok pasif ya. Ini sangat berbahaya sekali begitu. Nah, demikian kita ikuti beritanya. Pemirsa, memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia, maksud kami, Dinas Kesehatan Kota Surakarta bersama Yayasan Kakak memberikan penghargaan atas partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kawasan tanpa rokok. Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia oleh Yayasan Kakak bersama Dinas Kesehatan Kota ini bertempat di Pendapi Gede Balai Kota Surakarta pada Senin pagi. Dalam peringatan ini, berbagai kegiatan dilakukan, di antaranya pemberian penghargaan kepada sejumlah masyarakat penggagas Kampung Bebas Asap Rokok, talkshow, dan stand pameran kegiatan Kampung Bebas Asap Rokok. Menurut Direktur Yayasan Kakak Soim Sahriati, adanya Kampung Bebas Asap Rokok atau KBAR membawa perubahan yang nyata di Kota Solo. Selain itu, dengan adanya edukasi KBAR ini dapat menekan angka pengguna rokok di dalam rumah karena menjadi salah satu penyebab stunting. Kemarin kita tim itu sudah mencatat perubahan yang terjadi. Nah, itu terkait dengan dampak. Salah satunya misalkan gitu ya, sekarang itu mereka punya data berapa warung yang ada di wilayah mereka. Kemudian yang kedua, warung itu bagaimana mereka tidak mengiklankan rokok gitu. Mereka juga punya data dari tahun ke tahun tentang jumlah perokok di dalam rumah gitu ya. Karena targetnya zero ya. Kalau merokok dalam rumah itu zero. Kenapa? Karena 86% anak stunting itu ada yang merokok di dalam rumah. Kepala Dinas Kota Surakarta Dr. Retno Erawati berharap lewat salah satu gerakan masyarakat ini, edukasi pentingnya pencegahan penyakit dari asap rokok kepada anak dapat tersampaikan kepada seluruh masyarakat. Kepada anak itu seperti apa sih untuk biar tidak merokok itu mungkin seperti apa? Ya, jadi di dalam Kampung Bebas Asap Rokok ini adalah kita harus mengoptimalisasi 8 indikator yang ada di situ seperti kelembagaan, kemudian dan lain sebagainya. Di situ ada 8 indikator yang harus dipenuhi oleh Kampung Bebas Asap Rokok supaya bisa menjadi lebih optimal. Hal ini tentunya butuh dukungan dan komitmen dari semuanya sebagai upaya di dalam pencegahan penyakit, baik itu penyakit tidak menular maupun penyakit yang terjadi pada anak. Yang terjadi pada anak seperti yang tadi sudah saya sampaikan, stunting, kemudian penyakit pada pernafasan. Itu harapannya kami bisa memperluaskan edukasi kami lewat media ini. Hingga kini, di Kota Solo terdapat 111 kampung bebas asap rokok. Keberadaan KBAR ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan, khususnya edukasi kepada masyarakat untuk peduli dalam menjaga tumbuh kembang anak. Dari Kota Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV.
Ya, bahaya sekali ya, asap rokok. Yang rokok juga berbahaya, kemudian lingkungannya berbahaya. Betul. Tapi sekarang ada yang ini modal vapor, yang vape itu ternyata juga sangat berbahaya. Tidak karena ada yang sehat merokok walaupun itu istilahnya rokok herbal ternyata kalau dari BN Kemeras disampaikan bahwa itu juga awal dari narkoba di sana dimungkinkan ada terselipkan begitu. Nah, informasi terakhir ini rekan Ali Rahman. Pemirsa, selain berakhlak mulia, muslim dan muslimah siap menikah perlu dipromosikan. Hal itu terungkap pada acara talk show pranikah di Kota Semarang, Jawa Tengah. Talkshow pranikah bertema memilih pasangan yang tepat dengan kepribadian kita digelar oleh pemuda MTA Kota Semarang, Jawa Tengah bertempat di Gedung Pengajian MTA Semarang Barat pada Sabtu lalu. Narasumber talkshow Ustadz Suprapto STHI MPI yang juga Sekretaris Bidang Pendidikan MTA Pusat mengungkapkan bahwa selain berakhlak yang baik, muslim dan muslimah yang siap menikah juga perlu dipromosikan. Memang butuh promoting media untuk mengenalkan. Sebaik apapun produk itu ketika tidak dikenalkan, tidak akan dikenal oleh konsumen. Kita punya putri yang baik, putri yang cantik, kita punya putra yang baik, yang ganteng, fokus bagaimana kemudian di pengajian kita dan sebagainya. Bentuk promosi tersebut antara lain dengan mengemas kegiatan yang dapat memediasi antara pemuda dengan orang tua. Di sisi lain, talkshow ini digelar karena adanya keprihatinan bahwa banyak generasi muda terjerumus kepada hal-hal negatif. Kemarin-kemarin ini seperti pernikahan dini, pergaulan bebas, perceraian yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kurangnya ilmu pendidikan, lalu ekonomi. Sementara salah seorang peserta talkshow mengatakan kondisi keuangan terkadang membuat mental seseorang menjadi lemah sebelum menikah. Ternyata kalau sudah cukup umur, misalkan 20-an ke atas ya, itu kan banyak orang-orang tuh yang cenderung takut untuk kesiapan, untuk menikahnya itu. Jadi sebenarnya kan nggak perlu seperti itu, nggak perlu takut untuk persiapan mentalnya ataupun mungkin keluarganya dan biaya dan lain-lain. Sebenarnya hal-hal seperti itu tuh sederhana dan bisa dilakukan sambil jalan seperti itu. Talkshow kali ini dihadiri langsung sejumlah pemuda dari kota dan Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal, dan Demak. Selain itu juga diikuti peserta secara online dari berbagai daerah, khususnya remaja putri. Melalui talkshow ini diharapkan peserta mendapatkan ilmu dan wawasan baru sebelum memasuki jenjang pernikahan. Kontributor Kota Semarang, Jawa Tengah, Farid Syafrodi dan Muhammad Mujadid, MTA TV. Ya, senang sekali rasanya kalau melihat aktivitas pemuda begitu ya. Artinya kelihatan penerus dakwah ini hidup dan memikirkan masa depannya ya. Betul. Jadi tidak hanya cukup beraktivitas, karena Anda pun juga dinanti aktivitas berikutnya untuk menikah begitu. Ada teman-teman kita yang mungkin belum menikah? Ya, banyak ya. Banyak ya. Seperti yang disampaikan Ustadz Prapto tadi. Harus dikenalkan produknya. Baik. Gitu ya. Kalau nggak dikenalkan nggak ada yang tahu nanti ya. Ternyata yang senyum-senyum banyak di sini ya. Baik, rekan Ali, sepertinya kebersamaan kita hanya sampai di sini untuk sajian Kopi Istimewa Pagi MTA TV hari ini. Dan saya Rudi Arianto. Saya Ali Rahman. Pamit undur untuk kita bertemu di pekan depan. Kopi Istimewa MTA TV. Cermati kopinya. Seruput kopinya, cermati infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.